Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5356. Mendengar kata-kata Harvey York, pandangan serius melintas di mata Du Prince. Batu judi, Hal dan TAB. Tampaknya tidak ada koneksi. Tetapi ada koneksi. Itu untuk Danila Joyner. Jika itu kebetulan, itu akan baik-baik saja. Jika itu diatur oleh seseorang dengan hati, itu berarti pihak lain telah mempelajari Harvey York dan lainnya secara menyeluruh. Mungkinkah? Pangeran Sidu bergumam. Begitulah sulitnya. Harvey York tersenyum ringan. Bagi sebagian orang, karena berada di posisi atas, mereka yang memakai sepatu takut dengan kaki telanjang kita. Dengan bantuan kekuatan eksternal, kita bisa terinjak-injak sampai mati. Tentu saja, ini lebih menarik daripada menembak langsung. Jadi, jika Anda ingin Thomas Lasaren bernegosiasi dengan saya hari ini, saya khawatir itu tidak semudah yang Anda pikirkan. Ketika Pangeran Sidu mendengar kata-kata itu, ekspresinya menjadi sedikit gelap. Dia awalnya ingin memfasilitasi pembicaraan damai dengan sepenuh hati. Dan itu juga bisa membantu Harvey York mengurangi sedikit tekanan. Tapi masalahnya, melihat arti Harvey York sekarang, pembicaraan damai hampir tidak ada harapan. Tepat ketika Pangeran Sidu menghela nafas dalam hatinya, keduanya datang tidak jauh dari Paviliun Fengbo. Perwakilan York, Sekte Master Sidu, Tuan Lasaren dan Nona Holitz sudah datang. Sekitar 10 menit. Ngomong-ngomong, ada orang lain di samping mereka, yang dikatakan sebagai perantara. Siapakah orang yang bernama Edward Oliveira ini? Ketika saya melihat Harvey York muncul, saya melihat Yuli Sidu berjalan mendekat dan berbicara dengan suara rendah. Mendengar nama itu, Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Saya belum pernah mendengarnya." Pangeran Sidu tertegun sejenak, dan berkata, "Edward Oliveira, pembawa damai terkenal dari keluarga Oliveira di Sunan." Yuli Sidu terlihat sedikit aneh dan berkata, "Ini dia." Dikatakan bahwa dia datang untuk berpartisipasi dalam asosiasi Wanlin dari keluarga Oliveira di Jiangsu Selatan. Kebetulan saya punya sedikit pertemanan dengan Thomas Lasaren. Jadi saya diundang. Keluarga Sunan Oliveira. Sangat kebetulan. Harvey York tersenyum penuh arti. Pangeran Sidu juga terlihat aneh. Tetapi dia tetap menjelaskan, "Tuan Muda York, Anda mungkin tidak mengenal Edward Oliveira sama sekali. Orang ini juga seorang tokoh dalam keluarga Oliveira di Jiangsu Selatan. Di masa lalu, dia telah bergabung dengan aliansi bela diri negara Ha untuk melakukan sesuatu. Ketika dia berjalan di luar, karena ada papan nama keluarga Sunan Oliveira di belakangnya, semua orang di sungai dan danau juga memberinya sedikit kurus. Kadang-kadang, beberapa masalah tanpa perantara di sungai dan danau juga akan membiarkannya maju untuk menyelesaikannya. Kali ini, angin musim gugur dan dingin membawa Edward Oliveira, dan kebanyakan dari mereka benar-benar berarti rekonsiliasi." Harvey York tersenyum dan berkata, "Apakah Anda yakin?" Pangeran Sidu ragu-ragu. Yuli Sidu berkata dengan suara rendah, "Edward Oliveira sangat suka menengahi perselisihan semua orang. Lagi pula, dia bisa mendapatkan banyak manfaat setiap saat. Sekarang dia ada di sini. Tidak peduli seberapa besar konfliknya hari ini. Mungkin tidak akan besar." Ngomong-ngomong, Thomas Lasaren sedang mengamuk di Storm Pavilion. Kami dua murid yang pergi mengantarkan teh ditampar olehnya. Dan dia juga menghancurkan 2 meja kopi Hainan Huang Huali yang diatur dengan hati-hati olehnya. Bahkan Edward Oliveira itu sedikit marah.
Jelas bahwa kami mencari perdamaian. Tetapi tidak ada sikap untuk mencari perdamaian sama sekali. Yulisidu terus berbicara. Harvey York tersenyum dan berkata, "Waktu yang ditentukan adalah pukul 5, kan?" "Betul sekali." Harvey York melihat arlojinya dan melanjutkan, "Masih ada setengah jam. Ayo jalan-jalan dulu." "Siap saja jam 5. Apakah mereka tidak ingin memberi kita uang mereka? Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang akan memberi siapa?" Bab 5357. Pukul 5 sore. Setelah jalan-jalan, Harvey York akhirnya membawa Pangeran Sidu dan Yulisidu ke Storm Pavilion. Tempat ini telah diatur dengan hati-hati, dengan banyak kaligrafi dan lukisan antik tergantung di pilar. Sofa Hainan Huang Huali yang dipinjam khusus dari keluarga Joyner sangat cocok. Namun, seperti yang dilaporkan Yulisidu sebelumnya, tempat itu berantakan. Beberapa meja kopi hancur berkeping-keping. Ada banyak potongan gaiwan Kilen resmi di tanah. Selain itu, ada beberapa murid perempuan dari desa Tianmen berdiri di satu sisi dengan wajah tertutup, hidung memar dan wajah bengkak, sangat malu. Di sofa, 3 orang duduk. Terlepas dari kenalan lama Thomas Lasaren dan Amanda Holitz, mata Harvey York tertuju pada orang ketiga. Ini adalah seorang lelaki tua dalam setelan tang, dengan tinggi paling banyak kurang dari 1,6 meter, bermain dengan seutas batu akik merah negara berperang di tangannya, dengan bantalan yang tak terkatakan di wajahnya. Seolah-olah semuanya bisa diputuskan karena dia. Jelas, dia adalah Edward Oliveira dari keluarga Oliveira di Jiangsu Selatan. Selain ketiga orang tersebut, pada saat di belakang Thomas Lasaren dan Amanda Holitz, juga terdapat beberapa pria dan wanita dengan kostum kuno. Mata orang-orang ini penuh dengan kecemerlangan, dan kuil-kuil juga menonjol tinggi. Jelas, mereka semua adalah master seni bela diri. Dan, itu jenis yang arogan. Jelas, di mata mereka, desa Tianmen, yang berada di peringkat bawah tanah suci seni bela diri, sama sekali tidak ada di mata mereka. Melihat seseorang mendekat, Edward Oliveira membanting tangan kanannya ke meja kopi di sampingnya, dan mendengar klik, dan meja kopi itu pecah. Kemudian Edward Oliveira berkata dengan marah, "Bajingan, apakah itu membuang Harvey York di sini? Tuan Muda Lasaren dan saya telah menunggu di sini selama 1 jam. Jika dia tidak memiliki ketulusan untuk berbicara, dia tidak akan menghargai kesempatan ini. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memberinya kesempatan." Thomas Lasaren, yang berada di samping, mengenali Harvey York, tetapi pada saat itu dia pikir dia tidak melihatnya. Sebagai gantinya, dia tersenyum ringan dan berkata, "Old Oliveira, mungkin York yang bermarga tidak menganggapmu serius sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah perwakilan yang memproklamirkan diri dari Liga Bela Diri Negara H. Dia telah membuat banyak pujian dan memiliki status yang sangat tinggi." Edward Oliveira mendengus dingin. Di dunia seni bela diri, siapa yang tidak tahu bahwa perwakilan dari Liga Seni Bela Diri Negara H hanyalah pekerjaan yang sia-sia. Selain itu, orang yang bermarga York itu mengambil cerita tentang kelompok Tianjiao Kerajaan Tianzhu sendiri. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Siapa yang tahu berapa banyak air di sana? Pada akhirnya, itu hanya dewa yang diciptakan entah dari mana untuk menciptakan citra internasional Liga Bela Diri Negara H. Anak itu benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang karakter. Jika aku melihatnya kesal sebentar, lelaki tua itu bisa menamparkan kepalanya menjadi semangka dengan tamparan. Saat berbicara, Edward Oliveira menendang meja kopi di depannya lagi, dengan sikap arogan dan mendominasi. Harvey York baru saja melangkah ke paviliun badai, dan berkata dengan ringan pada saat ini,
Saya tidak tahu apakah kepalaku akan menjadi semangka. Tapi saya tahu bahwa meja kopi adalah 100 juta yuan. Jika kamu tidak kehilangan uang untuk sementara waktu, aku khawatir tidak ada yang bisa pergi. Melihat bahwa Pangeran Sidu berada setengah langkah di belakang Harvey York, Edward Oliveira segera tahu bahwa ini adalah master yang tepat. Dia menahan amarahnya pada saat ini, menatap Harvey York, dan kemudian tersenyum penuh arti. Perwakilan York benar-benar muda dan energi. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Orang tua itu ada di sini hari ini untuk memberimu kesempatan. Kamu masih ingin aku kehilangan uang. Ini hampir sama seperti kamu memberiku uang. Bab 5358. Harvey York berkata ringan. Bagaimana jika saya menolak? Katakan tidak. Edward Oliveira tertawa kecil. Perantara. Orang tua. Tidak pernah melakukan apa-apa untuk apa-apa. Jika tidak, aku akan bertepuk tangan dan pergi sekarang. Akan ada konsekuensinya. Tapi jangan salahkan aku. Ya, Harvey York tersenyum. Lalu memberi isyarat. Kalau begitu kamu bisa keluar sekarang. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus kehilangan uang. Seluruh atmosfer sedikit membeku. Edward Oliveira jelas akan menamparkan wajah Harvey York. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Harvey York tidak hanya tidak keberatan sama sekali, tetapi juga memberikan pukulan backhand kepada Edward Oliveira. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York memiliki otak yang buruk atau sangat percaya diri. Tapi melihat ke kiri, kanan, atas dan bawah, Harvey York sepertinya tidak berpikiran buruk. Thomas Lazaren di satu sisi tersenyum penuh arti dan berkata, Old Oliveira, perwakilan kami York dari Country Martial Alliance League selalu keras kepala. Dan saya tidak memberi muka kepada siapapun. Dan mereka begitu besar. Bagaimana mereka bisa menerima konseling di depan begitu banyak orang? Jadi, saya pikir Anda tidak perlu repot-repot dengan dia. Adapun keluhanmu, aku pasti akan membantumu mendapatkannya kembali. Kata-kata Thomas Lazaren biasa saja. Tetapi dalam beberapa kata, ini harus dianggap sebagai pertemuan untuk perdamaian. Dan itu berubah menjadi medan perang di mana kedua belah pihak dihunus dengan pedang. Amanda Holitz mendengus dingin. Menatap Harvey York dengan amarah di matanya. Bajingan ini sebenarnya berani mengatur dirinya sendiri untuk membersihkan toilet. Dia hanya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Mendengar kata-kata Thomas Lazaren, Edward Oliveira yang semula marah juga menjadi tenang saat ini. Dia tersenyum dan berkata dengan ringan, orang tua ini semakin tua. Dan dia makan lebih banyak garam daripada makan nasi. Jadi dia bahkan tidak peduli dengan seorang junior. Haha, tetapi setelah mengatakan itu, Edward Oliveira menyipitkan mata ke Harvey York pada saat ini. Kemudian dia menilai bahwa Harvey York, pria yang lemah dan bersahaja, jelas merupakan sosok yang dipegang oleh para pemimpin senior dari Country Martial Alliance. Jika orang seperti itu benar-benar mengandalkan kekuatan untuk menjadi wakil dari suatu generasi, dia pasti bisa bersujud dan beribadah. Oh, ternyata saya makan garam setiap hari untuk memuaskan rasa lapar saya. Tidak heran napasnya begitu keras. Harvey York berbicara tanpa tergesa-gesa. Pangeran Sidu, beri Penatua Oliveira obat kumur. Dan kita akan bicara saat dia membersihkan mulutnya. Anda, Edward Oliveira menggigil karena marah. Tetapi segera dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang. Dalam hatinya, dia mengatur dirinya sendiri untuk mengutamakan situasi keseluruhan. Dan setelah masalah selesai, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh York yang bermarga. Pada saat ini, Pangeran Sidu tersenyum dan berkata, Tuan York, Mater Oliveira, Tuan Lazaren. Karena jarang bertemu, bagaimana kalau mengobrol dengan baik?
Tegang sekali saat kita bertemu langsung. Bukankah sepertinya pertemuan ini tidak ada artinya? Mendengar kata-kata Pangeran Sidu, Thomas Lasaren tertawa dan berkata, "Benar saja. Tanah Suci Seni Bela Diri adalah sebuah keluarga. Master Sekte Sidu, saya menyukai apa yang Anda katakan. Jika itu masalahnya, mari kita bicarakan." Ketika kata-kata itu jatuh, Thomas Lasaren memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Harvey York, kamu meminta tunanganku untuk mencuci toilet karena toko batu judi. Itu tidak memberi saya wajah sama sekali. Yah, aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Mulai hari ini, apa yang disebut kontrak perjudian antara kamu dan tunanganku akan dibatalkan. Selain itu, hari ini kamu harus berlutut, membawakan teh dan air, dan meminta maaf padanya. Bahkan jika masalah ini selesai. Bagaimana?" Bab 5359. Mendengar kata-kata Thomas Lasaren, Amanda Holitz memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Jelas, dia sangat senang memiliki tunangan seperti itu untuk datang kepadanya. Wajah Pangeran Sidu dan Yuli Sidu sedikit tenggelam. Jelas tidak menyangka bahwa Thomas Lasaren tidak bermaksud baik sama sekali. Jadi dia bertindak terlalu jauh. Adapun Edward Oliveira, dia memandang Harvey York dengan penuh minat. Jelas ingin melihat bagaimana Harvey York akan menghadapinya. Harvey York memandang Thomas Lasaren dengan setengah tersenyum tetapi berkata dengan ringan, "Demi ketulusan Tuan Muda Lasaren, saya juga bisa mengajukan syarat untuk membatalkan kontrak perjudian. Selama Anda, Tuan Muda Lasaren, berlutut di tanah sekarang dan memberi saya 3 koutau dengan hormat, saya akan meminta seseorang untuk merekam video. Jika Anda sedang dalam suasana hati yang buruk, keluarkan untuk meredakannya. Kebosananmu. Kalau begitu taruhanku dengan Amanda Holitz batal. Saya selalu menjadi orang yang bermulut emas. Sekali kata diucapkan, sulit untuk mengejar seekor kuda. Reputasi baik. Awalnya, Harvey York mengira Thomas Lasaren dan yang lainnya akan membicarakannya. Hasilnya masih setinggi sebelumnya. Jadi Harvey York tidak mau bicara omong kosong dengan Thomas Lasaren. Solusinya adalah memotong kekacauan dengan cepat. Jika Thomas Lasaren bersedia berlutut dan bersujud untuk wanitanya, Harvey York juga menghormatinya sebagai karakter. Dan taruhan belaka akan diangkat. Dan itu tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi jika Thomas Lasaren merasa benar sendiri, Harvey York tidak keberatan membiarkan dia mengerti bahwa ini adalah Jinling, bukan Suzong. Harvey York, apa kamu yakin ingin tegar saat ini? Wajah Thomas Lasaren sedikit jelek. Apakah kamu tahu apa yang kamu maksud dengan kalimat ini? Harvey York tersenyum dan berkata, "Maaf, saya pembaca yang baik. Tetapi saya benar-benar tidak tahu apakah yang saya katakan memiliki arti lain. Bagi saya, hanya ada satu arti. Itu untuk berlutut dan bersujud. Yah, tempat ini akan berhasil." Harvey York menunjuk ke tempat di depannya dan memberi isyarat kepada Thomas Lasaren untuk berlutut. Anda, Thomas Lasaren juga seorang karakter. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu Harvey York. Tidak hanya dia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun di depannya, tetapi dia juga menamparkan wajahnya secara langsung. Angin musim gugur dan dingin, yang selalu lancar, hampir memuntahkan darah saat ini. Bajingan ini. Tidakkah kamu tahu apa itu kekaguman? Pada saat ini, Edward Oliveira di satu sisi juga tersenyum penuh arti. Dan berkata, "Harvey York, jangan keras kepala. Karena kamu di sini hari ini, kamu jelas mengerti pentingnya Peacock Villa di Suzong. Saya juga telah menyelidiki urusan Anda. Meskipun ada orang-orang dari sekte penggabung Jinling yang mendukung Anda, ada orang-orang dari 6 keluarga tersembunyi yang mendukung Anda.
Bahkan jika kamu memiliki gelar perwakilan, kamu memiliki sedikit kekuatan. Tapi jangan lupa, sungai dan danau tidak pernah berkelahi dan membunuh. Dan bukan siapapun yang memiliki gigi tajam dan mulut tajam. Siapapun yang kuat. Kami di sungai dan danau ini adalah tentang mengetahui bagaimana untuk maju dan mundur. Dan tentang apa kami adalah dunia. Jika kamu bahkan tidak mengerti ini, bagaimana kamu akan berada di dunia di masa depan? Harvey York berkata ringan. Saya tidak mengerti. Edward Oliveira menyapu Gaiwan di sampingnya ke tanah dengan pukulan. Dan berkata masuk akal. Maksud saya adalah, Anda begitu tidak terkendali dalam menyinggung dua tempat suci seni bela diri utama dan mengambil keuntungan dari mulut Anda. Itu tidak akan berakhir dengan baik. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, maaf, jika saya ingat dengan benar. Ketika kamu datang ke sini, kamu menyinggungku dengan membuka dan menutup mulutmu, kan? Apa? Apakah kamu memberiku topi sekarang? Bab 5360. Baik, pada saat ini, Thomas Lasaren tidak sabar. Berhentilah banyak bicara. Apakah begitu sulit untuk memintamu berlutut dan meminta maaf? Lakukan saja. Bukankah semuanya akan terpecahkan? Jika Anda, perwakilan, merawat wajah Anda, maka itu lebih mudah. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan menyebarkan berita hari ini. Kami akan mengatakan kepada dunia luar bahwa kami berdua berbicara tentang minum dan menganggap janji perjudian sebelumnya sebagai lelucon. Bahkan, aku bisa memberimu sedikit lebih banyak. Apakah kamu tidak ingin uang? Ini 1 juta. Ambil. Tapi setelah meminumnya, ingatlah untuk bersujud beberapa kali lagi. Kalau tidak, aku akan membuat tunanganku sangat marah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sambil berbicara, orang di belakang Thomas Lasaren mengeluarkan sebuah koper, membukanya, dan melemparkannya ke depan Harvey York dengan pop. Ada uang kertas warna-warni di dalamnya. Tapi masalahnya, ini bukan uang kertas asli. Ini uang leluhur. Koin. Adegan ini membuat wajah Pangeran Sidu dan Yuli Sidu langsung jelek. Ini hanyalah penghinaan terhadap Ci Guo. Tuan Muda Lasaren. Saya tidak menyangka bahwa Anda peakok villa semuanya adalah orang mati. Dan yang Anda gunakan hanyalah koin hantu. Harvey York tersenyum ringan. Namun, saya di masa jaya saya sekarang. Dan saya akan hidup 100 tahun di masa depan. Jadi saya tidak tertarik pada hal ini untuk saat ini. Bagaimana dengan ini? Sebentar lagi, aku akan membiarkan seseorang membakarnya untukmu. Membakarnya untukku. Thomas Lasaren menghela napas. Harvey York. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Juta koin ini digunakan untuk memberitahumu. Tidak ada berlutut. Tidak ada kowtow. Tidak ada teh dan air. Kamu hanya bisa turun dan menggunakan uang itu. Oh, benar. Aku juga akan mengirim keluargamu bersamaku. Aku ingin tahu apakah 1 juta ini cukup untuk keluargamu. Jika itu tidak cukup, bisakah saya mendapatkan lebih banyak lagi? Amanda Holitz juga menatap Harvey York saat ini. Dan berkata dengan dingin, Harvey York, tunanganku punya kebiasaan. Maka semakin marah dia, semakin bahagia dia tersenyum. Lakukan apa yang dia katakan. Kami tidak akan mempermalukanmu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Harvey York tersenyum. Suami dan istri mengikuti. Wajah hitam. Wajah putih. Harus kuakui. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Sekarang saya dapat memahami bahwa Anda masing-masing mewakili Villa Merak dan Paviliun Medis Abadi. Dan Anda tidak dapat bergaul dengan saya. Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Amanda Holitz berkata ringan. Bukannya aku tidak bisa bergaul denganmu. Tapi aku memperingatkanmu. Kenapa? Sayang.
Bagaimana ini bisa menjadi peringatan? Thomas Lasaren berdiri pada saat ini, berjalan di depan Harvey York, dan menunjuk hidungnya. Apa yang kita lakukan hari ini bukanlah peringatan. Itu ancaman. Mengerti? Aku tidak tahu apa konsekuensinya jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu, tidakkah kamu harus membicarakannya? Jika kamu tidak setuju, kamu akan mulai." Thomas Lasaren mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Harvey York, dan mencibir, "Kamu benar. Berlututlah atau lakukan. Kamu memilih." Harvey York mengangguk. Lalu dengan pop, dia menamparkan wajah Thomas Lasaren dengan backhand-nya. Kemudian dia tersenyum ringan dan berkata, "Saya pikir itu lebih rapi dan rapi. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Lasaren?" Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.